Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik, selamat datang di sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Wah, kakak harap semuanya sehat, bersemangat dan bersuka cita. Amin? Amin. Iya. Boleh bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Aduh, kakak senang sekali berjumpa lagi dengan adik-adik hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Nah, mari kita siapkan hati untuk bernyanyi memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Kita percaya kalau kita hadir sekarang karena panggilan Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Adik-adik yang kekasih, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kakak Yori, pernahkah meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus lewat doa? Pernah Kakak Rida? Kira-kira kalau Tuhan Yesus menjawab doanya, gimana rasanya? Senang sekali. Tuhan Yesus selalu menunggu kita untuk datang kepadanya, meminta di dalam doa. Dan ingatlah, Tuhan Yesus pasti menjawab doa kita dan memberikan yang terbaik bagi kita. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 6 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. Ayat yang ke-10 dari Mazmur 6 ayat yang ke-10. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Ayo kita ucapkan bersama-sama anak-anak. Kita mulai. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus ingin agar kita berdoa setiap waktu. Mari kita menyanyikan Mintalah dari Kidung Ceria 279.
pintu kan dibuka, maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Adik-adik yang kekasih, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersama beribadah kepadamu, walaupun dari rumah kami masing-masing. Dan hari ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Ya Roh Kudus, Engkau menolong kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu yang akan kami dengarkan. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik yang kekasih, masih ingat nggak cerita hari Kamis kemarin? Wah, tentu masih ingat. Cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, murid-murid kemudian kembali ke kota. Setelah mereka sampai di kota, mereka kemudian masuk ke dalam satu rumah dan naik di lantai atas. Ada murid-murid Yesus, ada ibu Yesus, dan juga ada orang lain yang ikut bersama-sama. Sekitar 120 orang berkumpul bersama-sama. Apa yang mereka lakukan? Wah, yang mereka lakukan ialah tekun berdoa. Dan ketika mereka masih berkumpul dalam satu rumah, lalu berdirilah Petrus berbicara di tengah-tengah murid-murid yang lain. Dia katakan, satu dari murid-murid sudah meninggalkan Yesus. Dan dia harus diganti oleh orang lain supaya kembali menjadi 12. Dan ketika mereka mengusulkan nama, diusulkanlah 2 nama. Satu bernama Yusuf dan yang satu lagi bernama Matias. Dan ketika mereka akan melakukan pemilihan, mereka kemudian sepakat untuk berdoa dulu kepada Tuhan. Karena mereka percaya kalau kita berdoa dan Tuhan menunjukkan, itulah yang paling terbaik. Dan ketika akan dilakukan pemilihan, lalu mereka semuanya berdoa minta petunjuk Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mengenal hati kami. Engkau yang akan menunjukkan bagi kami siapa yang akan menggantikan Yudas. Dan biarlah Tuhan yang menunjukkan kepada kami. Amin. Setelah mereka selesai berdoa, kemudian dibuang undi. Dan yang terpilih waktu itu adalah Matias. Dialah yang kemudian menggantikan Yudas menjadi rasul. Wah, apa yang menarik dari kebiasaan murid-murid? Yang menarik ialah selalu mereka tekun berdoa sebelum melakukan sesuatu, sebelum mereka bekerja. Nah, adik-adik yang kekasih, hari ini juga kita diajarkan bersama kalau kita ingin melakukan sesuatu, ingin belajar, ingin bekerja, kita juga diajarkan untuk tekun berdoa seperti murid-murid tadi. Supaya Tuhan menunjukkan bagi kita mana yang akan kita kerjakan, mana yang akan kita lakukan, dan Tuhan akan menuntun kita untuk melakukan dan mengerjakannya. Jadi adik-adik, selalu ingat, apapun yang kita mau lakukan, entah itu kita mau belajar, entah itu kita mau makan, entah itu kita mau tidur, yang harus kita lakukan seperti murid-murid tadi ialah
berdoa. Karena berdoa, kita akan bersama-sama terhubung dengan Tuhan. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih, cerita Alkitab yang sudah kita dengarkan tadi dapat kita baca bersama di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 23 sampai 26. Yang punya Alkitab di rumah, dibuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 23 sampai 26. Ayat 23. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa. Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita dari Amsal pasal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik yang kekasih yang ada di rumah masing-masing,
Seperti dalam cerita Alkitab yang kita dengarkan tadi, kita seharusnya tekun berdoa. Karena itu hari ini kita akan bersama menaikkan doa syafaat dan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini, mengajarkan kepada kami untuk tekun berdoa dalam kehidupan kami setiap hari. Apapun yang Tuhan berikan kepada kami, yang akan kami kerjakan, selalu kami syukuri melalui doa. Karena itu biarlah kami tekun juga berdoa seperti murid-murid. Hari ini kami berdoa bersama untuk teman-teman kami yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati mereka, beri kesehatan, beri kekuatan, dan juga berikan kepada mereka kekuatan untuk bekerja bersama-sama di rumah, membantu orang tua, dan juga untuk belajar. Biarlah semakin hari, semakin pandai dan semakin pintar, dan taat serta setia dan takut kepada Tuhan. Juga hari ini kami berdoa bersama bagi teman-teman kami yang tidak dapat melakukan pekerjaan membantu orang tua karena mereka sedang sakit. Berikan kesehatan, berikan kekuatan supaya juga mereka boleh bersama-sama disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Juga hari ini kami berdoa, berkati orang tua kami yang setia membimbing kami, berikan kesehatan dalam pekerjaan mereka, dan biarlah juga setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kami Tuhan berkati. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang setia mengajarkan kepada kami firman-Mu, berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan, sehingga juga setiap firman yang mereka taburkan akan menjadi berkat dalam hidup kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Juga hari ini kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini juga menjadi pelayanan bagi sekolah minggu, baik yang ada dalam jemaat kami maupun yang ada di luar jemaat kami. Inilah doa kami datang berdoa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Aktivitas kita minggu ini ada ayat hafalan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 bunyinya demikian. Tetaplah berdoa. Adik-adik, ingatlah selalu akan firman Tuhan. Petunjuk hidup baru kita hari ini dapat dari Markus pasal 14 ayat 38a. Bunyinya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita nyanyikan pujian Saya Senang Berdoa. Adik-adik yang kekasih, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita hari ini. Pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu, jagalah kesehatan dan tetaplah ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, dan yang paling penting adalah selalu baca Alkitab dan tetaplah berdoa. Selamat hari Minggu,
Tuhan Yesus memberkati. Tekunlah berdoa. Hai teman-teman, hai Bunda. Nama saya Sena Kamasean. Kepalan minggu ini dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Firman Tuhan berbunyi, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Halo teman-teman. Hai Bunda. Nama saya Saan. Ayat hafalan hari ini dari Samuel 11 ayat 7. Firman Tuhan bunyi, kan lihat manusia, lihat Allah. Manusia lihat apa yang depan mata, tapi Tuhan lihat hati. Amin. Firman Tuhan. Terima kasih. Yesus berkati. Pak. Aktivitas hari ini terambil dari 1 Samuel 16 ayat 7b yang berbunyi, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih.